Bapa kami yang di surga, kembali sukacita siang hari ini kami membaca Alkitab. Terangi hal selalu hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, untuk mengerti memahami setiap firman-Mu. Kami butuh Engkau setiap saat dan waktu, kami butuh ibadah setiap saat dan waktu, kami butuh mengingat Engkau setiap saat dan waktu. Karena apalah kami tanpa Engkau? Kami ini hidup karena ada Engkau, karena Engkau memberikan kami kehidupan, dan juga Engkau adalah sumber hidup kami di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus Roh Kudus bekerjalah untuk kami dapat mengerti setiap firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah kami. Kami renungkan siang dan malam agar kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, penginjil-penginjil sejati sampai tiba kesudahannya. Maranatha. Amin. Pembacaan kitab di siang jelang sore ini terambil dari 1 Raja-Raja 7 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-51, panjang saudara. Dengan perikop benda-benda logam bait suci terdapat juga di 2 Tawari 2 ayat 13-14 dan 3 Tawari ayat 15 sampai dengan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala kerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga. Tinggi tiang yang satu 18 hasta dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berkeliling, semacam untayan rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu, dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakul, tingginya 4 hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu, di sebelah atas sekali, lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu. Dan buah-buah delima ada 200 berjajar, berkeliling pada ganja yang satu. Demikian juga pada ganja yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnyalah laut, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta. Merangkum laut itu berkeliling, labu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Selanjutnya, dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga. 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya, dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan keruk. Dan demikian juga pada bingkai itu. Di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada 1 kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga. Dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang, dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu, menonjol ke atas 1 hasta.
Mulutnya itu bulat, buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya 1,5 hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, jadi tidak bulat. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu. Dan tinggi satu roda ialah 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan napnya, semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling, 1,5 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topangnya itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannya lah keruk, singa, dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah dikerjakannya ke-10 kereta penopang itu. Tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula, dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya, dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, dan 5 pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jejar buah delima untuk 1 jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu, laut yang satu itu, dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu, kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang, karena jumlahnya yang amat besar. Berat tembaga itu tidaklah terhitung. Demikianlah pembacaan kitab kita siang jelang sore ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah sukacita kami akan selalu mendengar dan membaca firman-Mu setiap hari, karena tak lepas hidup kami tanpa mengerti memahami firman-Mu, karena firman yang hidup di dalam kami adalah Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kami untuk tetap menjadi penginjil-penginjil sejati ke seluruh dunia ini, sehingga kami bisa mengabarkan kabar baik kepada semua orang untuk menerima kasih karunia yang dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus yang telah hidup dan bangkit dari kematian, sehingga kami semua yang percaya pula akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kami semua yang percaya tidak binasa karena kami telah memperoleh sukacita penebusan, dan tidak binasa karena upah dosa adalah maut, sehingga setiap orang walaupun sudah mati fisik tetapi akan dibangkitkan, dan kami semua yang percaya kepadamu akan menerima upah yang besar daripadamu, sehingga kami anak-anakmu tidak gentar akan kematian tubuh di dunia ini, tetapi kami akan diperbaharui setiap hari dalam roh dan cinta jiwa, roh, tubuh kami kepadamu, hanya berpaut kepadamu Sang Pencipta kami. Dan tiada satupun yang bisa menolong ataupun menyelamatkan manusia kecuali kekudusan itu sendiri, yakni jika kami manusia ini berdosa, ataupun nabi-nabi di dunia ini semuanya pernah berdosa, ataupun orang-orang pilihan di dunia ini pernah berdosa, tetapi Engkau sendiri yang tidak bercacat celah adalah korban kekudusan bagi kami. Engkaulah yang telah mentahbiskan kami sehingga layak untuk kami terima penebusan itu, karena tiada seorang pun yang bisa menebus orang akan yang lain tanpa pengorbanan yang bersih dan sejati dari orang yang telah berkorban
Dan kami semua menerima kabar baik ini. Kami takkan lepas dari kasih karunia-Mu. Kami orang-orang yang sudah percaya, biarlah Tuhan juga menjamah mereka-mereka yang belum percaya, supaya mereka semua mendapat kasih karunia daripada-Mu, dan tiada terkecuali saudara-saudara atau domba-domba yang hilang di antara kawanan gembala kami, yaitu saudara-saudara kami yang terhilang, terutama saudara kami sekandung, sepupu, bahkan keponakan, cucu, cicit, menantu kami semua. Kami mohon Tuhan mereka bawa kembali ke hadirat-Mu, agar mereka tidak dalam kegelapan dan jatuh kepada hukuman kekal, karena mereka tidak mau percaya Sang Pencipta itu sendiri yang telah membawa mereka dari kebinasaan dan hukuman kekal. Karena setiap orang yang keluar dari Kristus kebanyakan adalah orang-orang yang jahat hatinya, pikirannya, hidupnya, bahkan tidak mengenal kasih. Terima kasih Bapa di surga, kuat kuasa-Mu terus menyertai kami dan firman-Mu. Seperti Salomo yang bersuka cita mendirikan bait suci, begitu pula orang-orang percaya yang bersuka cita membangun gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini, terutama bait suci di dalam diri kami sendiri, yaitu tubuh kami, agar kami selalu disucikan dan diperbaharui setiap hari, mentahbiskan diri kami dalam kekudusan supaya kami layak masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan lepaskan iman saudara-saudara. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali orang-orang yang benar suci, yaitu Pencipta kita sendiri. Karena Dialah Tuhan dan Allah kita yang mengangkat kita dari kematian. Karena Dia menciptakan kita, Dia yang menebus kita. Karena Dia adalah terang. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang hidup, yang datang dari surga, yang tidak pernah mati ataupun telah bangkit dari kematian. Secara manusia Dia mati, tetapi Dia telah bangkit dan memenangkan tubuh yang baru. Kita juga akan diperbaharui seperti Dia, karena Dia berjanji siapapun yang percaya kepadanya, siapapun Anda, pasti akan selamat dan dibangkitkan. Dan semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan lepaskan imanmu, karena setiap kesaksian orang yang sudah bertemu Tuhan Yesus akan diperbaharui dan juga berbeda dari dunia ini, karena kita adalah garam dan terang dunia.